Oke guys, sekarang kita dalam kondisi capek semua karena udah balapan ketiga back to back. Selamat malam dari Tokyo, oh bukan ya? Kita Oh, bukan enggak. di Tokyo ini. Enggak, Kenapa kamu nggak ke Tokyo? saya nggak akan pernah ke Jepang lagi. Kita mau tahu ini ceritanya. Kenapa aku tanya sama kamu? Kenapa kamu nggak mau ke Japan? Padahal kemarin ada kesempatan untuk pergi ke Japan dan saya ditinggal sendiri kerjain Aku sendiri. juga mau ditawar hampir 100 juta loh supaya ke Jepang, tapi aku bilang aku nggak mau. Kenapa? Ya karena aku perang sama Yakuza. Jadi Banyak setiap kali kamu ke sana, pokoknya kena Al. al. Pokoknya aku nggak pernah sial kalau ke Japan. Kalau dia Dan, sialnya kemana-mana. Iya, dan saya mau berterima kasih dulu sama MS Glow for Men dan timnya karena kemarin bagi pengalaman yang luar biasa. Ini udah ketiga kali aku ke Japan, tapi setiap kali saya ke sana pasti ada sesuatu yang baru. Nomor satu, aku mau bicara soal atmosfer ya, soal suasana. Suasana di Jepang selalu meriah, selalu berbeda. Nomor satu karena meskipun lokasi trek tersebut di Gunung. dia di tempat yang benar-benar jauh sekali, ya, dan in the middle of nowhere. Apa ini middle of nowhere kalau bahasa Indonesia? Ujung berung. Ya, tapi 2,5 jam dari Tokyo, baliknya dari sana setiap malam, macetnya setengah mati. Tetapi selain itu, Japan itu adalah trek yang benar-benar khusus, trek yang benar-benar bagus banget, trek yang sangat teknikal. Punya Honda. Sangat susah, punya Honda. Itu tuan rumah di sana justru Honda sama Yamaha ya, karena mereka orang Jepang sendiri. Tapi kalau treknya punya Honda ya. Betul sekali. Dan meskipun hari Jumat dan Sabtu nggak terlalu rame, tetapi hari Minggunya kan Ya pasti rame. banyak sekali yang datang. Dan kamu tahu sendiri ya, orang Jepang sendiri selalu pakai kostum khusus aneh-aneh. Yang bagus menarik. Ada yang tiba-tiba pakai masker serigala, ada tiba-tiba yang ayam, ada tiba-tiba yang kostum-kostum yang dia ini lucu, ada satu pakai masker serigala, terus tapi suitnya Valentino Rossi. Itu kombinasi yang sangat aneh dilihat, tapi itu lucu sekali ya, lucu sekali. Dan ada yang kembar pakai baju Alex sama Mark ya. ya betul sekali, Itu betul. terkenal banget ya setiap musim. Betul. Dan satu lagi yang saya dapat positive vibe dari sana itu adalah bahwa Maria Ozawa. bukan, Honda itu bikin banyak sekali event. Oke. Banyak banget. Itu artinya apa? Mereka masih tertarik sekali dengan MotoGP. Dan itu adalah kabar yang gembira untuk semua fans-fans MotoGP. Karena kamu coba, banyak gosip kan dulu bahwa Honda nggak mau majuin motor karena nggak naksir lagi dengan MotoGP dan segala macam. Tapi dari saya bisa lihat sendiri di sana itu nggak begitu. Museum sendiri, Museum Honda itu berubah total dari yang kita pernah bersama ke sana. 2022, Ya, kenapa? Dia itu 2019, kalau dulu 18. Ya. Kalau dulu motornya dibanyakin, Iya. paling banyak motor. Iya. Coba contohnya waktu Valentino Rossi jadi juara dunia, motornya Valentino Rossi Honda Lebih semua ada di sana. Kalau sekarang ini motornya Valentino Rossi itu adalah cuma satu, yang 1000 pertama, yang waktu dia jadi juara dunia. Motor yang nggak pernah dikirim kepada dia, yang dijanjikan, yang sama 500 yang nggak ada. Tapi terus mereka bikin acara di luar, di mana mereka panasin motor-motor 2 tak. Itu gila loh bro, luar biasa. Dan suara engine kamu Teng. tahu sendiri. Jadi pengalaman yang selalu berbeda dan pengalaman yang luar biasa. Setiap kali saya ke Motegi, apalagi udara. Meskipun mendung, semuanya tunggu Adem, hujan. bersih. Hujan sih gerimis ada ya, tapi nggak cukup untuk bikin basah. Atau tahu sendiri kalau di sana basah pula, gripnya yang dari aspal dari Motegi itu Bagus. luar biasa dan cepat sekali kering dan selalu ada grip. Jadi kalau pilihan ban itu penting, di mana kita lihat contohnya besar sekali di Moto2, di mana kita nanti bahas ya, yang awalnya red flag gara-gara hujan. Tetapi sebetulnya waktu mereka keluar dengan ban hujan itu udah kering, dan kita bahas soal ini. Oke. Satu lagi, kamu harus tahu.
sama MS Glow kan kemarin. Betul. Mereka itu kontrak bersama Grace ini sampai dengan musim 2026. Betul sekali. Jadi dia akan ada di MotoGP 2025, 2026 bersama Alex Marquez dan Firman Aldeguer. Maksudnya kamu tahun depan mau ke Japan? Enggak. Oh, enggak. Terus kenapa dibahas? Enggak, aku ngasih tahu Aku kontrak. kira kamu mau ikut. Oh, enggak. Oh, enggak. Tetap enggak? Enggak. Kalau ada charter khusus, Enggak. lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi. Bisa aja langsung jatuh ya. Oke, selain itu kita ingatkan bahwa Bagnaia startnya bagus ya. Kalau race 5 race sebelumnya kan startnya Amburadul. Startnya bagus banget. Dia medang sprint dan main race di mana Martin startnya juga luar biasa tapi dia bikin kesalahan di kualifikasi dan dia harus start dari P11. Itu P11 itu adalah Bronx MotoGP. Itu di grid keempat itu. Ya, kenapa Bronx? Karena di start itu kan kayak setan semua dan kesempatan atau kemungkinan jatuh gara-gara kena motor yang lain sama aja. Yeah. Kalau Jorge Martin start dari Bronx, Marc Marquez start dari borderline Bronx. Iya. Karena dia start dari P9 juga. Oke, tapi sebelum kita bahas soal Pecco, Martin, Pedro Acosta dan lain-lain, Bastianini dan lain-lain, seperti biasa aku minta bantu sama Mr. Pandu, kameramen dan produser juga dan semuanya lah bisa dibilang. Seksi sibuk, tapi bukan seksi ya? beneran. Ya, ini Mas, dia. Tolong ya sprint dulu dan saya baca yang 10 besar seperti biasa dengan Mr. Francesco Pecco Bagnaia selesai di posisi nomor 1, Enea Bastianini di posisi nomor 2 dan Marc Marquez di posisi nomor 3. Jorge Martin konservatif di posisi nomor 4. Franco Morbidelli ke 5, artinya apa? 5 Ducati di depan, bukan 5. Karena di posisi nomor 6 ada Fabio Di Giannantonio, nomor 7 Alex Marquez. 7 Ducati di depan semua. Jack Miller delapan KTM pertama, Maverick Viñales dengan Aprilia ke 9 dan Marco Bezzecchi dengan Ducati ke 10. Terima kasih banyak Pandu. Tolong sekarang masukin main race hari Minggu dengan Francesco Pecco Bagnaia selesai di posisi nomor 1, Jorge Martin selesai di posisi nomor 2 dan luar biasa karena start dari P11, Marc Marquez ke 3 dari P9, Enea Bastianini ke 4, Franco Morbidelli ke 5. Jadi 5 Ducati di 5 posisi pertama. Brad Binder baru dengan KTM posisi nomor 6, Marco Bezzecchi ke 7, Fabio Di Giannantonio 8, Alex Espargaro dengan Aprilia yang pertama nomor 9 dan Jack Miller dengan KTM di posisi nomor 10. Thank you very much Pandu. Kita lanjut bicara nomor 1 yang saya mau bicara. Ya, nomor 1. Itu adalah seorang namanya Pedro Acosta. 2 kali jatuh. Di lap 9 di sprint race. Di depan. Di mana dia lagi berdominasi. Dan waktu saya di pit sama Dimas dan yang lain-lain, aku pernah komen. Ini orang itu bawa motor kencang sekali. Apakah dia bisa sampai finish terakhir atau enggak? Baru lap berikutnya dia jatuh. Tapi menurut saya dia lakukan sesuatu yang extraordinary. Nanti aku kasih tahu kenapa. Dia itu udah kelihatan dari hari-hari sebelumnya dia sangat fokus, Pedro. Sangat fokus kenapa? Karena dia datang dari race yang di Mandalika yang luar biasa menurut saya ya. Dia dari hari Jumat itu langsung kompetitif. Meskipun hari Jumat di FP1 itu yang paling di depan Binder, itu kelihatan KTM strong di Sepang nanti saya kasih di Japan nanti saya kasih tahu kenapa. Tapi dia selalu ada di posisi yang depan. Terus dia adalah pembalap nomor 3 paling muda yang dapat pole position. Ya, selain Quartararo dan Marc Marquez. Ini tuh bukan data yang jelek. Oke lah, dia dapat pole position karena Marc lap cancel. Gara-gara Marc kena garis dikit banget green zone. Tapi itu adalah peraturan. Meskipun saya nggak setuju dengan peraturan tersebut, tetapi kalau ada peraturan harus
hormatin peraturannya dan dia lap cancel di mana Marc Marquez dapat lap record juga 1:32.9. Masalahnya apa? Kenapa itu nggak benar? Karena mereka nggak langsung umumkan bahwa itu lap cancel. Mereka baru umumkan 4 menit kemudian. Itu salahnya dari race direction. Kenapa, bro? Karena Marc masih punya waktu sebetulnya untuk coba lagi. Dia tidak cooling down. Dia sama tim sudah tahu bahwa mereka dapat lap record dan mereka udah yakin bahwa Marc start dari first row minimal. Selain dia dapat pole position. Itu yang kesalahan besar, bukan kesalahan karena kena sedikit hijau, itu memang peraturan. Harusnya langsung dikasih tahu jadi dia bisa gas lagi dan guys, saya ada di sana dan suasana di dalam pitnya Marc Marquez itu benar-benar gak enak banget dan Marc marah sekali sampai steward panel ada orang dari turun khusus untuk bicara sama Marc karena Marc itu marah banget. Marahnya bukan karena di disk, saya ulang lagi, tapi karena dikasih taunya setelah selesai terlambat. Kenapa KTM, kenapa Pedro Acosta, kenapa KTM bisa perform di sana dapat pole position sama selalu di posisi depan langsung masuk Q2 juga. Kenapa itu? Karena ini adalah bisa dibilang track lumayan stop and go, di mana breaknya itu penting banget. Dan KTM itu dari dulu punya kelebihan di breaknya. Dia bisa break lebih bagus, lebih dekat daripada lebih efisien dibanding Ducati. Dan Pedro Acosta mengerti hal positif ini dan dia pakai yang hal itu untuk coba menang race. Kenapa untuk Pedro ini penting sekali menang race? Ini aku ingat waktu pre-test season di Doha itu ada wawancara, aku ingat sekali, dibilang sama Pedro ya, ditanya gimana Pedro menurut kamu itu bagaimana sensasi di KTM. Dia bilang pokoknya patokan saya adalah Brad Binder karena Brad itu adalah pembalap yang punya pengalaman di KTM dan pembalap yang paling cepat di KTM. Dia di situ udah kirim pesan bahwa tahun ini tujuannya dia selesai di depan Binder. Meskipun sekarang di urutan 6 di klasemen sementara dan beda cuma 2 poin dari Brad Binder, tapi tujuannya Pedro Acosta adalah, dan jangan salah, Pedro ini adalah anak-anak yang fokus, anak-anak yang benar-benar dia minta banyak sama KTM, dia minta disupport habis-habisan sampai dia harus step back konfigurasi yang motor sebelumnya dibanding yang dipakai sama Binder dan Miller karena menurut dia lebih enak. Dan sejak mereka step back dia balik lagi fight untuk podium. Kita kan pernah bahas soal ini. Tetapi tujuannya dari Pedro itu adalah prestasi. Tujuannya dari Pedro itu minimal tahun ini menang sprint race atau main race. Dan saya yakin mungkin akan ada kesempatan itu karena saya lihat dia sangat fokus. Yang ada satu hal yang saya gak ngerti, bro. Banyak sekali media dan orang di luar sana mengkritis Pedro Acosta. Dibilang dia cuman asap doang, gak ada dagingnya. Dia itu rookie apaan, naik rookie dan dia nggak sekelas Marquez dan Valentino Rossi. Banyak sekali yang nggak suka dan bilang bahwa ini bukan sang juara, ini bukan the next GOAT ya. The next GOAT. Tapi menurut saya salah, bro. Kenapa? Karena saya pernah analisa. Ini adalah rookie. Tahun pertama di MotoGP yang di era berbeda dibanding waktu Marc atau Rossi. Kenapa? Karena motornya lebih susah daripada motor zaman dulu. Kenapa? Karena aerodinamis, karena semua elektronik, di mana pembalap harus belajar lebih. Dan dia itu umurnya cuma 20 tahun. Dia baru naik, dia juara dunia di Moto3 langsung. Dia juara dunia di Moto2. Tahun pertama dia adalah pembalap non Ducati yang dibanding yang lain yang dapat podium paling banyak. Rookie loh. Itu adalah fakta. Kenapa dikritik? Kenapa mau jatuhin orang seperti ini? Orang bilang dia terlalu banyak jatuh. Dia kurang konsistensi nggak ada. Ya kenapa dia jatuh? Dia push. Kenapa dia push? Karena KTM gak selevel Ducati. Ini ya guys, saya kasih tahu. Kemarin di sprint race 7 Ducati di depan.
Kemarin di main race 5 Ducati di depan. Jadi kalau dia mau selesai di depan Ducati, dia harus bawa motor dengan 110%. 120 dan mungkin 110, makanya saya mau ke situ, benar. Dan 110% itu kadang-kadang atau nggak cukup. Artinya apa? Kalau membawa motor itu lebih jauh daripada limit motor tersendiri, hasilnya adalah gubrak-gabruk. Iya, tetapi dia berani. Tetapi dia coba, dia usaha. Aku marah sekali. Aku marah sekali kalau saya dengar kritik dari media-media yang penting dari seluruh dunia, dari TV seluruh dunia. Kenapa kamu mengkritik anak muda ini? Aku pernah balap, aku ngerti apa susahnya. Kenapa harus dikritik? Benar gak sekarang? Setuju nggak kamu? Ya, sekarang kalau kalian lihat langganan di MotoGP.com ya, lihat balapan di musim 2001 zamannya Valentino Rossi. Betul. Di zaman tahun 2006 Casey Stoner, 2008 Jorge Lorenzo dan Marquez di 2013 itu mereka gubrak-gabruknya sama kayak Pedrosa loh. Betul. Jatuh sana jatuh sini, Kaisat. Betul bahkan sekali. yang paling mengerikan Lorenzo sampai terbang. Ya, betul sekali. Nah, jadi ya sekarang terus, dia nggak pakai cedera sih udah luar biasa bagus. Daripada menyala berapa kali jatuh, atau daripada menyala dia 2 kali jatuh dan membuang hasil kemarin di berapa Motegi. podium yang dihitung? Ya, dia harus di underline, menurut saya harus di underline. Apa underline bahasa Indonesia? Garis bawah. Di garis bawah bahwa dia itu mengambil maksimal mungkin dari track di mana motor dia paling cocok untuk prestasi karena heartbreaking track. Dan KTM di situ dia kuat banget dan dia bilang ini adalah kesempatan saya untuk menjadi juara karena saya bisa memakai keunggulan motor. Ya, itu ya guys, please deh, jangan jadi selalu haters atau jangan selalu compare dia dengan Marc Marquez atau compare dia dengan Valentino Rossi atau Casey Stoner atau Jorge Lorenzo. Menurut saya Pedro Acosta adalah Pedro. Dan itu adalah rookie yang menurut saya perform sekali tahun ini meskipun dia jatuh. Tapi saya apresiasi effortnya. Apa effortnya? Usaha dia. Usaha dari dia. So guys, please give me a break. Nah, sekarang kalau kita bicara goyang motor. Goyang. Nah, itu apa yang terjadi sih dengan motornya? Goyang motor siapa? Jack Miller. Oh, banyak yang tanya juga pribadi di Instagram saya soal masalah itu. Ini dia nih slow motion ya. Nah, ini nih. Oke? Ya. Di waktu kualifikasi ada slow motion Jack Miller, motor Jack Miller bagian belakang. Kalau di slow motion kelihatan karena di slow motion banget. Slow motion bisa juga berapa ribu frame per second per second kan. Kelihatan banget, kelihatannya gede banget. Dia punya apa namanya? Ayun. Iya. Ayun, belakangnya ayun. Orang bilang, saya dengar banyak komen. Oh, ini bagus karena slow motion kelihatan gimana cara swing arm harus gara-gara torsi swing arm, gara-gara banyak gimana cara swing armnya kerja. Tidak. Guys, swing arm tersebut yang waktu di kualifikasi yang dipakai sama Miller itu pasti habis itu diambil. Kamu tahu nggak taruh di mana? Di sampah. Itu adalah kerusakan struktural. Ini hampir kolaps. Untung nggak kolaps, itu hampir kolaps, udah crack pasti. Kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa di MotoGP bisa terjadi kayak begitu? Guys, sekarang MotoGP ini jadi sangat ekstrim. Apalagi di bagian chassis sama swing armnya. Di selalu kamu tahu kan swing armnya juga diributin ratusan factory team. Ada yang bikin dari karbon, ada tetap yang dari aluminium, bilangnya torsinya aluminium lebih bagus, karbon itu lebih rigid, bla bla bla. Banyak lah teori. Kita udah dari beberapa tahun belakang ini kita khusus soal swing arm. Swing arm bahasa Indonesia apa sih? Lengan ayun. Ya, kita bicara soal itu.
Sekarang ini kan MotoGP Extreme. Mereka apa yang lakukan di MotoGP? Ya? Chassisnya dibikin makin lama, makin tipis, makin kecil, apalagi bagian dari samping. Iya. Bagian dari samping jadi tipis banget supaya handle-nya, supaya torsinya, flexibility di tikungan itu lebih tajam dan dapat feeling, kirim feeling yang bagus kepada pembalap supaya dia bisa maksimal membawa motor dan maksimal membawa juga ban. Ban itu penting sekali. Swing arm tersebut juga makin tipis dan makin kecil. Tapi ban sekarang ini, Michelin ini, makin improve itu, makin grip, makin bagus, makin membawa, kasih confidence kepada membalap untuk membawa motor lebih ekstrim. Motornya apa? Grip slide, grip slide, grip itu slide, kan bebannya grip slide, kuat grip sekali slide. itu ke swing arm. Ya, kalau grip slide itu apa? Swing armnya main. Tapi ada limit. Kalau dibikin terlalu enteng, kalau dibikin terlalu ekstrem, dia tuh bisa retak, dia tuh bisa patah. Strukturnya, jadi kerusakan struktural itu tidak terlihat pakai mata, harus pakai mikroskop. Dan itu tuh retak kecil. Dan itu saya yakin sekali lembek. habis kualifikasi tersebut, swing armnya itu sama KTM diambil, dibuang ke sampah. Itu aja yang saya mau sampaikan. Sekarang kita balik lagi antara the big fight dan antara yang apa yang terjadi kemarin di sprint dan di main race. Kita kan gabung seperti biasa. Sekarang bedanya nilai antara Martin sama Pecco cuma 10. Aku bikin sesuatu di sini yang sangat menarik. Saya nggak tahu kalau udah pernah, tapi aku mau bicara soal ini. Martin 392 nilai dan seorang Pecco Bagnaia 382 nilai. Kenapa saya bicara soal dua ini? Karena menurut saya orang yang lagi fighting untuk championship tinggal cuman dua ini. Karena tinggal 4 race lagi. 148 poin. 148 poin. Meskipun matematik belum selesai dan Marquez dan Enea. Tapi aku lihat berprestasi race after race. Aku lihat bahwa yang di depan itu selalu, kalau bukan Martin, Pecco. Kalau nggak Pecco, Martin. Iya. Karena ada alasannya, karena mereka juga pakai motor pabrikan, dan kenapa? Karena mereka juga perform yang luar biasa. Kemarin saya punya kesempatan untuk masuk di service road waktu main race, dan saya lihat di beberapa tikungan cara Pecco Bagnaia membawa motor. Crazy, man. Superman. Dia datangnya tuh dengan remnya, dia udah slide, motornya udah nggak lurus sampai dia bisa ke apex dan akselerasinya. Kemarin Pecco, lap by lap. Dan saya di tikungan tersebut, karena saya paling suka yang sebelum masuk terowongan itu, kan ada belokan kanan, terus ada terowongan kan. Aku di situ, kenapa saya mau lihat di situ? Karena itu adalah very heartbreaking. Karena tikungan itu sangat slow. Dan baru habis terowongan kan. Itu di situ aku lihat bahwa selama 4 lap ada di situ, karena saya kan muter-muter sama Dimas. Pecco itu breaknya di tempat yang sama terus. Slidingnya presis banget. Kalau kamu record atau videoin breaknya dia selama 4 lap, 4-4-nya nggak ada bedanya satu pun. Dan dia bisa ambil apex dalam garis mungkin 5 cm doang berbedaan. Itu artinya apa? Presisi. Dia nggak ada kesalahan apapun. Startnya luar biasa. Oke lah, bisa dibilang dia juga beruntung. Kenapa beruntung? Karena Pedro crash sama Martin crash. Martin crash di kualifikasi. Harus dari pace. Dia beruntung. Tapi guys, aku udah bilang berkali-kali, untuk jadi juara dunia nggak cukup kencang, nggak cukup motornya juga sempurna, harus beruntung. Nggak cukup timnya juga luar biasa, harus juga punya sedikit beruntung. Karena kalau beruntungnya itu nggak ada, kamu tuh nggak bisa kemana-mana. Di hidup semua orang kita sendiri juga di hidup kita kan harus punya
Ya. Pasti punya kesempatan dan beruntung. Tapi bedanya apa? Ada orang yang kalau beruntung lewat di antara kaki bisa jepit. Ada orang yang terlalu jepit. Yang nggak beruntung itu seperti Pedrosa sama Dovizioso. Betul. Iya kan? Betul sekali. Kalau yang beruntung itu contohnya. Dovi itu sangat gila sih. ya sangat Konsisten. pantas menurut saya untuk dapat gelar dunia. Tapi dia fight lawan setan waktu itu. Yang Marc Marquez yang belum kena cedera. Iya. Dan nggak beruntung. Sama dengan Pedrosa, setiap kali dia leading dia cedera dan dia nggak bisa ikut beberapa race. Dan Joan Mir beruntung. Joan Mir beruntung. Hayden beruntung. Beruntung, betul. Beruntung sekali Hayden. Meskipun dia deserve. Iya. Siapapun yang menang itu kalau ada beruntungnya itu adalah plusnya. Tapi bukan mereka berarti nggak pantas jadi. Iya, ya juara memang dunia. udah nasib. Takdir. Oke. Balik lagi ke tadi kita bilang Martin 392 poin. Iya. Pecco 382, Bestia 79 poin dari Martin dan Marc 81 poin dari Martin. Makanya saya bilang ini antara dua di atas. Kenapa kita harus analisa ini? Kenapa Martin leader championship ini? Karena dia itu paling konsisten. Meskipun dia bukan orang yang menang paling banyak. Contohnya. Kita kan sampai sekarang ada 32 race. Termasuk sprint. Martin menang 8 kali. Kalau Pecco menang 14 kali. Iya. Ya. Tapi Martin less zero apa namanya? Nolnya aja sedikit. Podium banyak. Sama konsistensi luar biasa. Kalau Bagnaia itu menang 8 race panjang. Dan 8 race panjang ini adalah rekor. Yang pernah dia udah samain siapa? Ini ada, saya kasih nama besar-besar. Nomor 1, Valentino Rossi. Nomor 2, Casey Stoner. Nomor 3, Jorge Lorenzo. Nomor 4 adalah Marc Marquez. Ini adalah dewa yang pernah jadi juara dunia kalau menang 8 kali di main race. Kita nggak hitung sprint. Iya. Karena kalau saya hitung sprint, Pecco menang 8 kali main race dan 6 kali sprint. Oke, jadi dia menang 14 race di luar 32 kali. Hampir separuh. Ya, itu gila bro. Tetapi dia bukan leading championship. Martin, dia menang 3 main race dan 5 sprint. Ini saya kasih data, 5 sprint. Biasanya kan Martin Raja sprint. Sekarang ini leading di sprint juga Pecco. Dengan 6 sprint. Hati-hati Martin, karena Pecco udah mulai suka. Kalau dulu di sprint dia nggak mau ambil risiko dan cari aman. Dan di race, tahun lalu selalu begitu kan. Dan di race dia berprestasi sekali dan sering sekali juara. Dia sekarang ini dia mengerti bahwa sprint itu penting juga untuk jadi juara dunia. Jadi dia udah mulai start bagus dan dia menang 6 sprint. Jadi balik lagi ke Martin, 3 race panjang, 5 sprint. Jadi dia menang 8 kali total dari 32 race. Cuman 8, Pecco 14 kali, dia cuma 8 kali. Tapi dia nolnya jarang. Iya. Dia leading championship dan tahun lalu dia udah menang 13 kali. Oke. Kalau kita bicara podium, aku kan belajar data, makanya baca karena saya lupa nanti saya salah loh ya. Tapi yang ini tulisan saya sendiri ya guys. Podium, kalau kita bicara podium, Martin itu 24 podium. Ini adalah Pecco Bagnaia cuman 20 podium. Ini lucu. Satu lagi, kalau kita nggak hitung menangnya juara 1, kita nggak hitung podium tapi tanpa juara 1. Jorge Martin 16 kali podium. Pecco Bagnaia cuma 6 kali podium. Jauh. Selisihnya 10 podium. Makanya aku mau kasih tahu kenapa dia menangnya dikit tapi dia bisa leading championship. Jadi Pecco Bagnaia dapat 7 kali zero. 7 kali crash. Race, ya? Nanti kita satu-satu di luar 32. Yeah. Dia 7 kali. Kalau tahun lalu dia 5-0 di luar 41 race. Selesai championship. Sekarang udah 7 di luar 32.
Itu artinya apa? Championship ini sangat ketat. Championship ini beda dari tahun lalu. Jadi rivalitas antara Martin sama Pecco lebih kelihatan lagi. Kenapa? Apa bedanya Martin tahun ini sama Martin tahun lalu? Dia udah belajar bahwa tahun lalu dia membuang championship karena dia membuang beberapa race dengan zero. Waktu dia leading jauh, dia jatuh segala macam. Tahun ini dia bilang mungkin gak perlu selalu selesai nomor 1. Lebih penting selesai daripada no. Oke? Kita sekarang analisa di mana Pecco jatuh dan kenapa. Kalau kesalahan sendiri atau gara-gara orang lain. Dan kita analisa juga Martin. Kalau Pecco pertama kali jatuh, ingat kan, di Portimao. Dia itu, waktu itu adalah Mark lagi nyusul. Coba overtake, dan Mark punya pace-nya jauh lebih bagus. Coba overtake dari dalam, Pecco tutupin, terus mereka jatuh. Jadi itu race accident. Nomor 2, sprint di Jerez. Dia itu tabrak race accident dengan Binder. Ingat nggak? Jatuh. Nomor 3, sprint di Le Mans in Prancis. Dia punya masalah engine. Ingat nggak? Yeah. Engine broken. Retire. Berarti bukan kesalahan dia. Yeah. Nomor 4, sprint di Barcelona. Nggak sprint. Di mana dia udah di depan. Jauh sendiri. Dan dia jatuh di tikungan nomor 5. Ini adalah kesalahan pertama benar-benar gara-gara kesalahan dia sendiri yang dari Pecco. Nomor 5, sprint di Silverstone. Di situ juga. Kedua kali. Salah sendiri, jatuh sendiri. Nomor 6, oke lah, tabrakan di Aragon antara Alex dan race accident semuanya kita udah bahas. Nomor 7 di Misano 2, Misano second race, ya, di mana dia jatuh waktu dia lagi kejar Martin sama Bastianini. Oke, ini kesalahan dia sendiri. Kalau Martin 3 kali jatuh karena kesalahan dia sendiri. Dan 1 kali dapat cuma 1 poin, ini kesalahan besar. Waktu di Misano dia masuk pit untuk ganti ban. Berarti bisa dibilang 4-0 deh. Cuman dia dapat 1 poin tapi bisa dibilang 4-0 karena ada kesalahan dari dia sendiri. Pertama kali di Jerez dan di Sachsenring dia jatuh di race panjang dan di sprint Mugello. Waktu dia adalah di posisi nomor 3, dia jatuh. Di Mandalika lagi sprint. Iya. Jadi Martin nggak menang sebanyak ya, tapi karena konsistensi Martin tahun ini luar biasa, dia jadi leading championship dan tinggal cuman 4 race. Sekarang saya mau tanya, lebih penting selesai untuk 4 race yang ke depan ini, lebih penting menang race atau enggak, atau cuman cari poin, cari konsistensi daripada jatuh. Menurut saya itu adalah bahwa kalau dapat 0 itu adalah sesuatu yang sangat jelek. Apalagi sekarang 4 race. Ini guys, kalian harus benar-benar ikutin MotoGP 4 race terakhir ini. Karena ini adalah 4 race yang paling panas. Dan apapun bisa terjadi. Kenapa? Karena ada faktor-faktor orang lain. Faktor orang lain seperti Bastianini dan Mark. Bahwa mereka nggak peduli. Mereka itu juga lagi cari posisi nomor 3 di championship. Dan kelihatan banget kemarin fight-nya antara di sprint race. Itu paling sebetulnya bisa dibilang bahwa race kemarin dua-duanya rada membosankan. Tapi kita harus berterima kasih dengan 3 orang menurut saya. Nomor 1 Martin. Karena dari P11 dia overtake banyak sekali. Oke lah, dia di sprint race konservatif karena gerimis dan dia takut bikin kesalahan, dia pilih konsistensi aman. Tapi kalau Mark dari P9 bisa fighting untuk posisi nomor 2. Dia justru di posisi nomor 2 pernah ya. Dan di posisi nomor 3. Tapi waktu dia naik udah tangkap Bastianini. Itu fightnya dan take dan overtake antara mereka berdua di lap terakhir itu sesuatu yang hiburan banget itu. Dan di main race itu juga yang menghiburan banget itu adalah
cuman gara-gara Martin dan Mark start dari belakang dan mereka bisa nyusul ke depan. Selain itu bisa dibilang nggak ada. Sangat membosankan. Ya, dan Bagnaia juga beruntung satu lagi. Kenapa? Karena dia sekarang kan di MotoGP mereka harus hitung semuanya. Sampai bensin di dalam tangkinya itu harus sampai Quartararo di dua kali perhitungannya salah, dia nggak bisa selesai. Kalau Pecco di sprint race habis finish line langsung habis bensinnya. Untuk Martin itu yang kesalahan dari Martin kemarin itu sebetulnya besar sekali karena ini adalah track Martin. Ini adalah track di mana Martin selalu perform. Tahun lalu ingat sendiri dia pernah menang ya. Kenapa dia dan tahun lalu itu dia itu bisa perform di Motegi, track dia di mana dia suka sekali tapi dengan mistake-nya yang di kualifikasi itu membuat dia harus main defensif. Dan menurut saya itu adalah buang kesempatan. Makanya saya bilang dari sekarang ke depan 4 race terakhir nggak boleh sama sekali bikin kesalahan. Sebenarnya sih kalau mau disimpulkan untuk 4 race ke depan, iya betul. Kalau mau paling aman antara Martin dan Pecco, mereka hanya harus fokus di depan Martin di depan Pecco atau Pecco di depan Martin. Udah nggak peduli siapa yang menang. Betul sekali. Dan satu lagi yang saya nggak setuju di sistem Dorna MotoGP ini adalah cara mendapat nilai di championship. Menurut saya antara nomor 1 dan nomor 2 itu selisihnya terlalu sedikit. Makanya ini meskipun Martin ini bukan karena aku bukan fansnya Pecco. Oke. Tetapi di Formula 1 dulu juga begitu. Iya. Tapi dirubah. Jadi lebih banyak. Dan menurut saya itu bijaksana sekali. Karena yang effortnya untuk menang itu jauh lebih susah, risikonya jauh lebih tinggi daripada selesai race di belakang. Betul nggak? Betul. Jadinya selisih poin ini antara nomor 1, nomor 2, nomor 3 menurut aku itu terlalu dikit. Terlalu sedikit. Dari zaman dulu aku selalu komplain soal ini. Kenapa harus jadi juara dunia orang yang menang race-nya lebih dikit? Itu sudah terjadi berkali-kali. Ya. Makanya kalau kita balik di tahun 2015, perlu nggak? Boleh. Jorge Lorenzo menang 6 race. Yeah. Dan Valentino cuma 2. Yeah. Dan menurut saya itu lebih, ya itu fakta. Iya. Yeah. Itu fakta. Oke lah apapun yang terjadi di belakang itu, tapi itu fakta. Yeah. Jadi menurut saya nilai antara 1, 2, 3 seharusnya diberobahin. Tapi sebenarnya 2020 sih kalau mau jadi contoh ya. 2020 di mana Johan Mir hanya menang 1 race. Satu-satunya kemenangan dia selama di MotoGP, tapi bisa jadi juara dunia. Betul. Quartararo menang berkali-kali, tidak juara dunia, bahkan keluar. Morbidelli juga keluar dari persaingan. Jadi ya harusnya mungkin bedanya 7 poin mungkin. Kesimpulannya dari ini semua adalah apa, Satar? Bahwa Bagnaia luar biasa tanpa pole position. Karena dia selesai 2 tapi tetap aja dia bisa juara dua-duanya race. Dan kesalahan Martin adalah di kualifikasi. Ya. Meskipun Martin startnya selalu luar biasa juga seperti itu. Itu kalau overtake-nya Martin di main race itu gila loh bro. Oh iya. Sama Marc Marquez, Oke guys. Sekarang dan satu lagi kenapa Martin kemarin juga luar biasa dan kenapa Martin buang kesempatan karena dia sebetulnya kalau hitung waktunya start dari P11 bisa nyusul dan dia dapat best lap of the race dengan rekor. Nah itu kasih pesan yang sangat jelas bahwa kesalahan dia besar sekali karena kemarin dia sebetulnya kalau start biasa dia bisa menang salah satu race. Mau di sprint atau di main race. Karena dia paling cepat daripada semuanya. Oke, jadi kesimpulannya lagi. Aku lihat Bagnaia selalu siap. Dia kan gak pernah jatuh mental. Dia selalu siap untuk race by race fight kembali. Kalau di race sebelumnya Martin yang menang. Di race berikutnya Pecco balas dendam. Dan ini akan bikin championship ini sangat menarik. Sampai terakhir menurut saya dan kemarin ada lucunya waktu mereka di belakang podium biasanya kan dikasih dengar mereka bicara apa ya nggak tahu di Sky ada terus Pecco bilang sama Martin aku senang sekali kalau kita bisa dapat
Kalau bisa sampai Valencia dengan same point. Poinnya sama, biar kita fight di last race saja. Terus kamu tahu nggak Martin bilang apa? Meskipun dia leading 10 poin. Ya udah, di mana aku tanda tangan langsung untuk itu. Lucu nggak? Karena 10 nilai itu menurut saya banyak, bisa dibilang banyak, tapi nggak juga. Banyak kalau sudah di last race. Ya, betul. Tapi kalau tapi yang jadi bencana buat mereka berdua adalah entah Martin juara atau Pecco juara, posisi 2-3-nya itu dihuni oleh Mark atau Enea. Itu bisa berakibat fatal buat kejuaraan dunia mereka loh. Betul sekali. Dan itu bisa terjadi dan sering terjadi loh. Absolutely. Satu lagi yang saya notice kemarin itu adalah fairing yang berbeda antara tim pabrikan sama tim satelit. Maksudnya sama Ducati merah dan Pramac. Morbido sama Martin pakai aero fairing yang sedikit berbeda, evolusi yang baru, di mana Pecco nggak pilih, meskipun bisa kalau mau. Kenapa? Dan bagian bawahnya itu di mana ada mulut, di mana corong di bawah ya? Ya, corong di bawah, di mana mulut, di mana angin masuk, itu lebih berbeda sekali dari yang dipakai sama Pecco dan Bastian ini. Kenapa? Apa yang kelebihan dari itu? Itu kelebihan adalah stability di dalam tikungan dan downforce-nya yang dapat supaya motornya lebih diam dan lebih stabil. Dan dipakai sama mereka berdua. Dan satu lagi yang saya mau bicarakan, karena kemarin saya bisa tahu soal masalah ini. Dan saya mau, ini sangat penting, technical, ini keluar sedikit dari race kemarin, tapi saya rasa bahwa orang di rumah senang sekali dengan ini. Kenapa engine Marc Marquez di Mandalika meledak? Ini lucu banget. Aku harus baca karena ada bahasa Indonesia yang saya harus translate juga karena saya kalau technical dari dalam mesin itu susah. Gigi Dell'Igna dan tim Ducati sudah dari 2 atau 3 season atau yang lalu, 3 tahun yang lalu, dia udah lakukan ini. Dan saya heran sekali kenapa yang lain nggak lakukan, nggak diru. Dan kapan bisa kelihatan ini? Waktu Enea Bastian ini 2 tahun 3 tahun yang lalu dia pernah jatuh dan fairingnya hilang dan langsung kelihatan bahwa roda gila mesin kelihatan. Jadi dia bukan bagian dari roda gila mesin ada di luar. Bagian yang lain ada di dalam. Kalau kamu lihat konsepnya engine motor-motor yang lain selain Ducati, semuanya itu adalah di dalam mesin. Engine, dalam mesin. Jadi nggak kelihatan. Ini sesuatu banget. Kenapa? Karena awal season itu engine semuanya harus di seal. Jadi kamu nggak boleh kerjain apapun yang bagian ada di dalam engine. Ducati pintar sekali. Ditaruh di luar. Dia taruh di luar. Jadinya dia bisa bilang, sorry, ini di luar, bukan di seal di dalam engine. Ini adalah berinterpretasi yang luar biasa dari Gigi Dell'Igna. Dan kamu tahu mereka paling pintar untuk selalu main di limit regulasi tersebut. Apa ya? Kenapa itu? Kenapa penting sekali roda gila mesin ini ada di luar? Karena gini, yang waktu di Indonesia, supaya Marc bisa dapat mengakselerasi lebih cepat dan lebih bagus, roda gila mesin ini dientengin. Ya kan? Dibikin lebih tipis. Artinya apa? Dia bisa muter lebih cepat di dalam 1 menit, bisa muter sampai 18.000 RPM di dalam 1 menit. Itu crazy, my friend. It's crazy. 18.000. Tapi akibatnya apa? Ya nggak kuat. Nggak kuat. Karena memang GP23 ini seperti kemarin saya bilang selalu diinovasi sama Ducati. Nggak sama dengan GP23, tapi mereka masih mendevelop part-part dan diberikan kepada Marc dan pembalap yang lain supaya mereka, tapi ini diberikan kepada Marc sendiri. Dan itu meledak. Jadinya apa? Ide itu nggak jadi. Udah nggak jadi dipakai lagi. Dibuang. Kenapa? Penting contohnya punya roda gila mesin ini di luar. Karena meskipun mereka nggak lakukan ini, tapi bisa dari race by race itu diberubah jadi lebih enteng,
atau lebih berat. Lebih berat atau lebih kuat Ya, atau lebih atau lebih enteng artinya apa? Akselerasi Lebih baik. bagus, tapi sedikit lebih liar. Kalau lebih berat, berarti dia akselerasi nggak sebagus itu, tapi lebih stability dan engine brake itu Lebih enak. jauh lebih enak dari yang enteng. Kenapa ini? Karena mereka kerja di inersia. Inersia poros engkol. Poros engkol di dalam mesin itu, mesin itu kan dia punya inersia. Iya. Kalau roda gila mesin itu enteng, dia inersia lebih sedikit. Sedikit ya. Kalau lebih berat, dia inersia lebih berat. Jadinya dia lebih juga mendorong. Betul Jadi seperti sekali. inersia itu jadi seperti apa yang ngejelasin lebih Betul, gampang? betul sekali. Seperti beban yang ke depan ke belakangnya itu loh. Betul sekali. Jadi Seperti mobil tuh gandengan lah. Ini saya kasih tahu kenapa dan terjadi itu kepada Mark dan kenapa mungkin motornya Mark di sini berbeda sekali. Meskipun waktu di sprint race dia masih bisa nyusul. Kenapa di sprint race itu Bastian ini sama Mark bisa nyusul sampai tangkap Pecco? Karena Pecco bilang, itu saya dengar juga, dia salah mapping satu, karena dia takut bensin nggak cukup. Dan pas beneran nggak cukup. Makanya dia slow down dan mereka bisa nyusul. Di main race itu berbeda. Karena berhitungan ulang dari dari tim sendiri mungkin dikasih lebih banyak bensin, dia juga bisa membawa motor dengan lebih rapi, lebih standar, lebih maksimal, nggak bikin kesalahan apapun dan dia jadi juara. Guys, harus tahu satu data lagi. Saya nggak tahu kalau kamu tahu atau yang lain darah. Sebetulnya di lap terakhir Mark itu hampir kena cancel. Hampir di drop. Iya, di drop satu posisi. Kenapa? Karena ada peraturan bahwa kalau di lap terakhir kamu lagi fighting sama pembalap yang lain dan di bawah atau bedanya cuma 0.5 itu kalau kamu kena garis hijau itu kamu harus drop one position. Kebetulan waktu terjadi Mark itu adalah 0.536. Nah, jadi ini meme-nya rame. Jadi dia memang melindas garis hijau, tetapi karena ada perbedaan 0,0036 detik, dia nggak usah. Jadi gara-gara 0.036 dia itu nggak didis. Sama terjadi antara Binder dan Bezzecchi. Binder itu di lap terakhir kena garis hijau. Tetapi bedanya antara dia sama Bezzecchi 0.8. Jadi gara-gara 0.3 itu nggak di drop posisi. Tapi nggak separah Mark ya. No, nggak separah Mark. Tapi guys, ini peraturan. Lo suka atau nggak suka, ini adalah peraturan. Lo suka atau nggak suka, kena tipis banget tapi tetap di dis. Tapi itu peraturan. Iya. Dan di peraturan tersebut harus dihormatin sama semua tim dan semua pembalap, bisa setuju atau tidak. Aku mau bicara khusus Bestia juga kemarin karena dia kan contender untuk posisi nomor 3. Contender ya. Dia menurut saya kemarin di main race itu sebetulnya dia seharusnya naik podium. Dia seharusnya naik podium dengan motor yang dia punya, dengan tim yang dia punya. Kenapa? Nomor satu, kesalahan dia dari mana? Dia membuang terlalu banyak waktu di belakang Brad Binder. Banyak sekali. Kalau Mark untuk overtake Binder, gila-gilaan langsung overtake. Kalau Bestia sebelum hati-hati banget sampai dia bisa. Tapi udah, waktu dia nyusul Mark, di 6 lap terakhir itu Mark Marquez luar biasa, my friend. Kenapa luar biasa? Karena dia bisa antara 0.536 paling kecil sama 0.8. Dan dia itu selama 5-6 lap itu menjaga supaya Enea nggak bisa. Tapi kelihatan bahwa motor Enea dan Enea punya lebih dari karena Enea udah di akhir balapan adalah pembalap yang berbeda. Betul. Sekarang saya mau bahas, ini banyak yang harus dibahas, khusus soal eksiden Alex Marquez dan Joan Mir. Itu adalah di lap pertama. Dan kebetulan saya sama dia Dimas ada di spot itu bukan di spot itu. Kalian lihat video yang yang video tersebut sebetulnya disebar sama tim Gresini. Karena kalau kita yang sebar pasti omelin. di take down sama Dorna. Tapi kalau timnya yang sendiri yang pasang duluan itu nggak akan di take down.
Ya, Makanya waktu kita ambil, saya sama Dimas lagi video, aku di samping Dimas. Dan waktu lagi video itu tiba-tiba saya lihat, gila men, itu Alex datang di direksi saya dan motor Alex nyangkut di bagian belakang motornya Mir. Dan dua-duanya lagi datang, saya sampai takut banget, gila men. Terus tiba-tiba motornya Mir rada ke kiri, terus Mark itu tabrak langsung Alex. di situ. Alex, sorry. Itu video kita, itu video Dimas. Kalau video Dimas itu nggak apa-apa dinaikin, tetapi ya nggak boleh. Itu si Grace ini minta video itu kepada kita dan dia tag kita, tapi itu video. Oh iya. Video kita itu maksudnya. Nggak apa-apa sih itu. Dan kalau mau saya, itu menurut saya sangat ekstrem memang. Kesalahan bisa dibilang, bisa ada kesalahan atau tidak. Tergantung siapa steward panel atau di race direction, siapa ambil keputusan untuk kasih sanksi atau tidak. Menurut saya, yang terjadi antara Alex sama Mir sama persis dengan apa yang terjadi antara Bastianini sama Martin waktu di Misano. Steward panel di situ bilang ya oke lah, masuknya sedikit rada kasar, tapi menurut kita race accident. Di sini ini lap pertama, dan itu Alex itu pasti nggak iseng aja itu karena rapat banget, karena di tikungan itu yang masuk motor tuh banyak sekali loh, itu nggak ada space sama sekali. Jadi itu menurut saya tuh kalau nggak ada space sama sekali, sesuatu seperti itu bisa terjadi. Tapi dia dapat long lap penalty di race berikutnya. Jadi di Phillip Island. Mau dibilang itu race accident, mau dibilang itu sedikit ekstrem tapi seharusnya nggak dikasih long lap, bisa terjadi. Menurut saya nggak ada masalah. Sama kayak Enea sama Martin. Tetapi tergantung siapa orang di steward panel dalam momentum tersebut ambil keputusan. Itu aja yang saya mau sampaikan. Kamu mau sampaikan sesuatu yang berbeda dari saya? Enggak ada sih kalau itu, cuman menjawab pertanyaan. Balik lagi kepada regulasi enggak? Iya, regulasi yang enggak jelas. Balik lagi kepada regulasi enggak jelas. Ya guys. Oke. Sekarang kita bicara soal yang lain-lain sedikit. Aku mau bicara soal Aprilia. Tapi sebetulnya Aprilia balik lagi kepada hal-hal yang sudah pernah kita jelaskan kepada semua orang di rumah. Iya, pembalapnya mau pensiun. Di mana orang ya seperti Viñales start dari row pertama, di lap pertama dari paling depan dia bisa mundur ke posisi 9 sampai 11. Di mana terbaliknya seorang Martin dari Mark start dari posisi 11 dan 9 dan bisa langsung ke 5, 6, 3, 2 di depan. Iya. Nah itu artinya apa? Motor, aku rasa tidak. Kalau motor bisa perform di kualifikasi dan start dari first row, berarti motornya ada. Dan Aprilia pun motor yang bagus. Iya, itu menurut saya pembalapnya lagi hati-hati aja. Karena mau selesai season ini dengan aman. Nggak ada cedera, nggak ada masalah. Ya kalau motor extraordinary, ya kalau saya punya pace yang super bagus, ya aku membawa. Tetapi kalau saya harus push lebih dari seharusnya, seperti Mar dan Martin atau Bastian ini, push lebih dari seharusnya, untuk apa ambil risiko? Untuk sementara aku lagi nggak fighting untuk championship. Sementara ini tahun depan nggak akan sama Aprilia lagi. Tahun depan saya akan pindah, ya santai aja bawahnya. Jadi ini adalah sekali lagi di sini kita saksikan bahwa pembalapnya Aprilia udah nggak niat lagi untuk makanya kalau menurut saya, kalau saya lihat dari mendevelopment Aprilia sendiri dan aerodinamik yang dia punya luar biasa, yang paling bagus di MotoGP. Kerjanya dari Aprilia, effortnya dari Aprilia luar biasa, tapi mungkin dari pembalapnya enggak. Terlebih sepaket Alex Espargaro. Terus dan saya bikin sesuatu ini khusus yang untuk Yamaha dan Honda. Ini lucu. Yamaha dan Honda tuan rumah. Tracknya yang punya Honda. Tapi mereka start dari belakang semua. Quartararo selalu coba dan mencoba, tapi habis bensin. Alex Rins absen. Aku lihat dia kasihan banget kemarin di paling belakang, juga di race itu jauh sekali. Mir kumpulin crash. Martin pikir masa depan. Ini kesimpulan saya. Martin,
Marini. Mikir Pikir masa masa depan. Zarco lebih suka Suzuka, di mana dia bisa menang 8 jam of Suzuka daripada Motegi. Ini aku selesai dengan motor-motor Jepang. Kesimpulannya semuanya adalah dari list ini. Mau diulang lagi? Boleh deh. Yamaha dan Honda, tuan rumah. Tapi start dari belakang semua. Quartararo selalu coba tapi habis bensin. Alex Rins absen. Mir kumpulin crashes. Marini pikir masa depan. Gaji gede, bos. Zarco lebih suka Suzuka, di mana dia bisa menang 8 jam of Suzuka dibanding Motegi. Selesai. Taka, oh iya benar, ada Taka, sorry. Taka cukup bagus loh dia. Taka tahu kenapa? Tinggal nangis. Taka tinggal nangis kan kemarin. Iya. Race terakhir di depan crowd sendiri. Tapi buat penggemar Honda ada berita bagus, mereka beli sepaket dari Aprilia ya. Iya, betul. Itu udah langkah yang benar sih. Betul. Sama satu lagi, Yamaha yang kita harus di 5 race terakhir dia udah coba 4 chassis yang berbeda-beda. Itu berarti effortnya dari Yamaha, mereka semuanya apa? Sekarang saya justru untuk ini karena ada yang terjadi. Bukan kita selalu bicara soal market pembalap, di mana ini pindah ke sini, ini pindah. Tapi kita jarang bicara soal market insinyur. Ya itu penting loh. Atau technical director. Nomor 1 Albesiano. Wih. Ya, Romano Albesiano, technical director Aprilia, tahun depan akan pindah di Honda. Bareng sama Espargaro. Dan kemungkinan besar juga Guidotti akan ganti posisi Alberto Puig. Wih. Tapi ini Guidotti belum confirm. Tapi yang udah jelas Albesiano. Terus Fabiano Sterlachini yang dulu tangan kanan Mr. Gigi Dell'Igna diambil sama KTM. Dan mau bilang apa KTM juga, tapi menurut saya KTM itu tahun ini improve loh. Banyak berbeda, banyak inovasi. Oke lah, dia belum bisa lawan Ducati, tapi menurut saya luar biasa. Kerjaan Fabiano Sterlachini dari dulu di Ducati juga sempurna. Dia tangan kanan Gigi Dell'Igna. Nggak mungkin Gigi Dell'Igna bisa pilih insinyur yang bego. Yang membawa Ducati dari Dovizioso Time sampai jadi juara dunia dengan Pecco Bagnaia. Dia Sterlachini ini dari KTM ke Aprilia. Jadi yang ganti Albesiano di Aprilia adalah Sterlachini, yang ganti dan Albesiano pergi ke Honda. Sekarang saya ada yang mau saya berdiskusi soal ini. Kenapa? Albesiano itu sebetulnya orang bersukses. Albesiano ini adalah insinyur bukan main, bro. Ya, kenapa? Karena dia dulu adalah technical director dan the head of the project of Cagiva 500cc waktu dengan Lawson dan Kocinski. John Kocinski. Tahun 91 sampai tahun 94 berprestasi sekali. Cagiva pernah juara race juga. Ya, berarti dia bukan orang-orang kaleng-kaleng. Dia datang dari zaman dulu banget. Tapi yang pertanyaan saya adalah, yang mau dia ke Honda siapa? Yang bagian Eropa atau bagian Jepang? Mendorong itu menurut saya bagian Eropa. Kalau dia memang untuk Honda mengambil technical director, orang berbeda dari dunia berbeda dibanding Jepang, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Untuk Honda ya. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah Romano Albesiano akan dikasih green light atau izin untuk masuk di dalam departemen R&D di Jepang? Kalau aku tanya, menurut lo? Nah, ini yang menarik ya, karena Honda itu, aku masih vendor Honda ya, itu punya pride yang luar biasa. Makanya sama Jepang. Tetapi ada kalanya mereka tuh berpikir, oke, pride harus Jepang atau pride ya dibikin motor San Mori. Betul. Mereka ini udah kebakaran sebenarnya. Di Jepang sudah sangat kebakaran. Kondisi kayak jadi, dia pilih dong, harus orang Jepang di HRC, tapi motornya San Mori, atau mau nggak mau, gondok dikit lah, taruh orang Itali yang ngerti balapan ke Jepang. Memang pride hilang sedikit, tetapi minimal dia tidak dipermalukan. Tapi kalau mau dikasih dia
tempat kerja, masuknya space Ya. untuk kerja, itu kan dia harus boleh masuk di departemen R&D dong. Iya, tapi- untuk lihat development segala macam. R&D tahu apa kan? Iya, Research and and development. development. Itu adalah sesuatu bahwa Honda yang sangat-sangat rahasia. Di mana siapapun itu orang Jepang sendiri, orang insinyur sendiri dipilih sama Honda, itu yang khusus sekali dan mereka percaya sekali yang boleh masuk di situ untuk develop. Tapi Tapi apakah orang luar bisa masuk? dari sejarah dia 25 tahun balapan, Honda tidak pernah seburuk ini loh. Ya betul. Tidak pernah. Aku Betul. ngikutin MotoGP dari eranya Betul. tahun 96 sampai tidak pernah seburuk ini. Jadi ya ini udah tindakan ekstrim yang harus dia lakukan. Karena kalau tidak ya masa mau begini terus? Betul. Karena Yamaha udah terlihat udah lebih baik daripada Honda loh. Jadi ya aku rasa mau nggak mau, suka nggak suka mereka daripada dipermalukan lebih baik. Ya sudahlah istilahnya. Guys, kita sedikit review seperti biasa. GP of Phillip Island, Australia yang akan datang. Bukan weekend depan ini, tapi weekend depan lagi. Iya bisa istirahat. Bisa istirahat sedikit, Matteo sama Setar. Tahu nggak? Itu yang paling menarik daripada Phillip Island itu adalah view-nya, bro. View-nya itu Bagus banget di view-nya situ. bagus banget. Dan kalau kamu di front grid dan lihat tikungan pertama itu yang masuk tikungan pertama itu kamu lihat langsung ocean. Lautan. Aku nggak pernah lihat dari tempat, tapi selalu ada syutingnya. Waktu saya nonton dari TV bahwa view-nya dari pembalapnya itu sangat fantastik. Kalau kita review tahun lalu, itu adalah race yang sangat aneh. Karena itu, Aspalnya abrasif, dan selain itu cuaca di sana unpredictable. unpredictable. Bisa anginnya kencang banget, sampai motor-motor goyang. Karena sekarang ini, aku di Australia 7 tahun ya. Oke. Nggak dapat hasil apa-apa sih. Apa namanya? Australia itu, Phillip Island itu dikenal sebagai pulau yang sehari 4 musim. Betul. Bisa panas, bisa dingin, bisa hujan, bisa berangin, bisa segala macam. Dan kalau kita melihat kondisi aspal di Phillip Island, ingat 2013 di mana Mark itu kena dis Betul, gara-gara betul. dia harus ganti motor. Betul. Tahun lalu pun kejadian yang sama. Jadi untuk ban ini akan sangat Sensitif. sensitif, menarik. Meskipun sekarang Michelin punya pengalaman Iya. udah di sana, udah tahu mereka harus lakukan apa. Tapi selain itu cuaca. Angin. Kamu tahu angin? Oh, itu bisa ngeri. tiba-tiba hujan, dan kalau hujan dan basah karena dingin, itu juga aspalnya bisa jadi kering lama banget. Dan bisa beda icing dari loh. Jepang. Iya. Beda dari Jepang, ya. Kalau kita balik ke race yang tahun lalu, yang ingat gak? Itu seharusnya ada sprint sama main race. Tapi karena mereka tahu bahwa hari Minggunya prediksi cuaca buruk Ditukar ya? banget. Ditukar. Main race jadi hari Sabtu, sprint race jadinya hari Minggu. Di mana nggak jadi juga. Karena memang prediksi benar dan nggak boleh, Race. nggak bisa turun karena hujan badai. Iya, nggak ada race, nggak kan? ada race. Di race-nya kering, didominasi luar biasa dari ujung sampai last lap dari Jorge seorang Martin. Jorge Martin. Yang tapi salah pilih ban belakang, dia pilih soft. Dia tuh udah bisa leading 5 second lebih ya. Tapi di last lap dia bisa di overtake oleh Zarco, teammate-nya sendiri, dan dia bisa di overtake dengan 4 orang lagi. Totalnya 3 orang lagi. Termasuk Dija. Ya, dia Podium selesai pertama. di posisi nomor 5. 5. Tapi Martin sangat strong. Dan Martin tahun ini beda. Dia lebih perform dibanding yang lain dengan ban medium dibanding yang soft. Jadi hati-hati Jorge Martin untuk tahun depan. Karena dia punya speed. Karena dia tahun lalu juga dapat pole position. Dan pole position itu 0.4. Hampir setengah second lebih cepat dari Pembalap kedua. dari yang lain. Mark juga very strong di Phillip Island, jangan salah. Jadi menurut saya di situ akan yang bermain di depan sama aja orangnya. Iya. Tapi saya tambahin Pedro juga. Iya. Menurut saya antara Pecco, Martin, Mark, Enea. dan saya tambahin Pedro karena di track yang meskipun ini bukan tracknya KTM.
Kenapa bukan treknya ketiga? Karena ini trek yang selalu dipakai gear tinggi. Nomor 3, 4, 5. Kenapa? Karena nggak ada yang hard braking. Jadi dia flowing. Treknya flowing. Di mana? Hanya ada satu tempat hard braking. Ya, cuma satu. Dan dia punya T4 sangat penting. Bagian sektor 4 dari Sirkuit. kenapa? Sangat penting karena itu kamu keluar dari tikungan yang terakhir pakai gigi nomor 4, 4, 5, 6. Tapi kamu nggak tahu di mana kamu keluar. Karena nggak kelihatan. Artinya perlu apa? Nyali. Biji besar. Seperti nggak ada besoknya. Belum dimention hari ini ya. Kalian tunggu di rumah kan. Ini adalah dia. Seperti nggak ada kalau cuaca buruk juga bisa nggak ada besoknya sih. Ya. Ini jadi adalah trek yang sangat fast sekali. Dan penting juga T2 di mana ada tikungan nomor 5. Di mana mereka itu kecepatannya di situ 250 km per jam. Jadi adalah trek ini sangat, menurut saya adalah trek yang paling sulit di kalender. Gara-gara, bukan karena dia paling sempit, ekstrem. Mugello bisa dibilang juga perlu biji besar. Tetapi gara-gara cuaca, gara-gara gripnya, gara-gara angin kadang-kadang kencang sekali. Ya, itu semuanya bikin trek ini sangat teknikal dan sangat bahaya. Aku cuma mau pesan satu untuk Martin. Hati-hati karena Pecco udah mulai menang sprint terus loh ini. You have to stop him. Stop him. Sekarang kita akan bicara soal Moto2. Hari ini untung sekali Matteo nggak usah bahas Superbike, nggak usah bahas Super Sport 300. Karena weekend depan ada ya. Ada. Story kalau saya nggak salah. Oke guys. Moto2 Motegi. Guys, langsung kita ke Moto2. Di mana Moto2 ini itu bisa berubah. Gambling. Prediksi semua gara-gara kena bandera merah di lap pertama. Karena mulai hujan. Meskipun saya di situ hujannya sih ada, tapi dikit ya. Tapi ada. Sampai basah, pernah basah. Jadi karena race direction atau steward panel nggak mau ambil risiko, disuruh keluar bandera merah. Bandera merah artinya apa? Semua pembalap balik ke pit dan punya opsi ganti ban. Untuk ganti ban atau tidak. Nah itu, ganti opsi. Semuanya ganti ban. Kecuali 6 orang. Ogura, Gonzales, Ogura, Sala, Chalcova, Van de Gorber, dan Artigas. Dan orang ini semua yang 6 pertama selesai race. Mereka. Sebetulnya Arenas juga keluar dengan slick, tapi habis side lighting pertama dia minta di starting grid, minta timnya Gresini supaya diganti ban basah karena menurut dia terlalu basah dan gak berani untuk ambil risiko. Tapi kesalahan besar. Kenapa? Mark bilang apa dulu? Pokoknya di Misano aku lihat tuan rumah. Kalau tuan rumah nggak keluar, aku nggak keluar. Karena tuan rumah sering latihan di Misano. Dan tuan rumah itu tahu. Tuh Pecco Bagnaia sama Bezzecchi tuan rumah. Dia ngikutin ya. Aku ikut aja. Tuan rumah nggak keluar, aku nggak keluar. Karena mereka tahu. Cuaca, prediksi, bisa rain atau enggak. Ogura melakukan itu? Ogura sama. Dia kan orangnya tahu banget treknya. Dia tahu secepat apa bisa kering. Dia tahu segrip apa. Karena gripnya di Motegi terkenal sekali. Gripnya luar biasa. Selalu kemarin Pecco juga bilang di wawancara bahwa gripnya tuh crazy. Meskipun basah hujan sedikit tapi gripnya ada aja. Karena aspalnya tuh luar biasa. Ya seharusnya yang lainnya apa? Ngikut. Jadi waktu keluar awal-awalnya apa namanya Ogura itu bisa langsung di dalam 3 tikungan, 3 lap, dia bisa ke depan, dia bisa jauh sekali, dan dia itu seorang Gonzales, tim Gresini, dia start dari posisi 23, dia bisa overtake semua dari luar, dari dalam dengan double speed. Karena guys gini, kalau gripnya ada dan kamu pakai ban slick, itu kamu tuh punya speednya jauh lebih banyak dibanding ban basah. Karena ban basah itu sangat soft, compound. Sangat panas. Dan gripnya malah kurang hilang. Jadi di overtake semua sampai terakhir dia bisa. Di lap ke-9 dia bisa
tangkap Dixon dan Ogura, overtake Ogura dan Ogura udah Ogura bikin udah poin. senang. Ogura udah senang. Kenapa guys udah senang? Ogura udah senang karena sekarang leading 60 poin di atas Sergio Garcia. Jadi dia bisa jadi juara dunia Di Australia. di Australia kalau nggak membuang race. Iya, seperti biasa. seperti waktu itu di Malaysia. Dia akan jadi juara dunia kalau dia selesai 16 poin. Ini susah tapi bisa terjadi. 16 poin lebih banyak daripada Sergio Garcia, 11 poin dari Lopez, 4 poin dari Canet, dan 1 poin dari Joe Roberts. Cuman Menurut masalahnya saya, kalau Sergio Garcia sendiri kalau di internal MT Helmets dia juga udah mentalnya lagi jelek sekali. Tapi menurut saya lebih prediksi lebih cocok dia akan jadi juara dunia di Thailand. Untung bukan harus di Sepang karena dia punya pengalaman buruk. Sepang dia buang lagi. Ya. Betul kan? Jadi yang lucu kemarin yang terjadi itu adalah pemenang pertama dari Manuel Gonzalez. Aku senang sekali untuk tim Gresini karena mereka dapat menangnya di Moto2 dan dapat menangnya juga dapat podium juga di MotoGP, podium di sprint dan podium di main race. Dan selain itu dia adalah pembalap yang nomor 9 yang tahun ini menang di Moto2. Berarti ada 9 pembalap yang berbeda-beda yang pernah jadi juara satu di Moto2. Itu artinya apa? Bahwa championship ini sangat ketat dan gak jelas. Sampai kemarin gak jelas siapapun jadi juara dunia. Tapi sekarang saya lihat konsistensi dari Ogura. Di mana adalah pembalap yang dengan banyak pengalaman. Di mana adalah pembalap yang pernah buang championship yang udah di tangan dia. Sekarang ini dia bilang, oke lah saya main saya tuan Roma. Oke saya mau selesai di posisi 1 di depan penonton saya semua orang Jepang. Tapi mendingan saya jadi juara dunia. Daripada jadi orang bodoh. Apa yang lucu sekali yang terjadi kemarin di Moto2? Kamu tahu nggak siapa yang apa namanya begini? Iya, yang ngebarin bendera ya. Bandera yang diayuin bendera itu bahasa Indonesia apa? Ngibarin bendera, checker flag siapa? Anaknya Jaro Kato. Daijiro Kato. Iko Kato. Kenapa lucu? Karena yang menang Gresini. Wah. Yang Jaro Kato pernah jadi juara dunia kelas 250 di tahun 2001 dengan 15 kali menang juara satu. Jadi tim Gresini itu kemarin justru nggak bisa dibilang coincidence, kebetulan, nggak kebetulan, tapi ini terjadi. Oke guys, jadi bagus juga posisi nomor 3 finally dari Salac yang mantan pembalap Gresini juga. Iya. Yang tahun ini udah dapat dua injury yang sangat berat. Untuk balik lagi dan perform dia perlu waktu. Tapi kemarin dia start dari belakang, tapi dia bilang aku nggak fighting championship. Aku datang dari 2 cedera yang parah. Aku tahun ini nggak perform, tapi kemarin karena lihat kesempatan, aku mendorong habis-habisan dan ambil risiko besar untuk bisa selesai minimal di atas podium, dan kita angkat topi sama dia karena dia berhasil lakukan itu. Moto3 guys, Moto3 kita angkat topi sama seorang namanya David Alonso yang langsung jadi juara dunia di Motegi kemarin dan masih ada 4 seri dan itu sesuatu banget dan luar biasa. Dia itu udah dapat lebih dari 300 poin di 16 race. Dia sudah menang. Yang bisa lakukan itu dulu cuman Valentino Rossi sama Marc Marquez. Aku kasih 2 nama besar ini. Dan dia show kemarin di race itu dia seperti ala David Alonso. Dia awal-awalnya dia sangat konservatif, main di posisi sampai dia sempat ke posisi nomor 7, 6, 5, tenang. Dia membelajar semua situasi, dia membelajar lawannya. Itu biasanya 2-3 lap terakhir dia mulai sampai ke depan sampai jadi juara. Ini ala David Alonso. Tapi perlu biji besar karena kamu fighting un championship dan kamu mau jadi juara dunia dengan dapat gelar nomor 1 di race. Itu sesuatu cuman orang-orang yang memang hebat yang bisa lakukan hal itu karena dari faktor mental itu nggak gampang ya. Tapi sebelum kita bilang bahwa David Alonso ini adalah
the next Acosta, the next Valentino, the next Mark Marquez. Kita harus tunggu karena masih tahun jauh. depan dia naik meskipun saya percaya bahwa dia beda daripada yang saya akan kasih tahu semua Seperti nama-nama. Izan, Seperti Masia. Dalla Porta, Foggia, Izan Guevara. Masia. Itu semuanya itu memprestasi luar biasa di Moto3. Moto2-nya Tetapi di Moto2-nya hilang. apalagi masih ya tahun lalu. Betul, tapi menurut saya David Alonso ini berbeda sekali pembalapnya karena dia sangat fokus dan faktor yang paling penting dia akan naik di Moto2 sama tim yang sama karena Aspar tim ini adalah di Moto3 dan adalah di Moto2 dan siapa yang punya Aspar itu adalah Jorge Martinez Aspar. Ya betul, yang punya pengalaman yang luar biasa dan manajer Alonso, manajer pribadi adalah Nico Terol. Seorang yang juga manajer juara dunia sama Aspar juga. Dan seorang yang juga kerja dan jadi manajer tim Aspar. Ini yang akan membantu apa yang tim manajer lakukan biasanya. Kelebihan dari Pecco Bagnaia kita bilang apa? Kelebihan dari Martin kita selalu bilang apa? Dari Gino Borsoi. Aku lihat kemarin waktu Martin sampai di race kedua, dipeluk lama sama Gino Borsoi dan bicara lama di kuping dia. Itu apa? Dikasih stability supaya dia bisa menfokus. Sama juga dengan Nico Terol. Nico Terol selain manajer dia sendiri, manajer tim dan dia pasti akan bekerja keras sekali untuk membawa anak ini jadi juara dunia di Moto2 juga. Karena perlu stabilitas, perlu punya orang dengan pengalaman, manajer dengan pengalaman yang kasih tahu, jangan begini ya, kamu jangan terlalu banyak main handphone, kamu jangan terlalu banyak pikir hal-hal yang di luar race. Seperti Izan Guevara kan, aku tahu dari dalam itu Izan Guevara kan main-main HP terus, main Instagram, selfie, dia udah kehilangan fokus. Karena mungkin orang yang dekat dia nggak bisa memanage dia dengan benar. Sama kayak Carleto Perna. Carleto Perna kan itu adalah manajer yang luar biasa, yang selalu bisa kasih info atau kasih pendapat, masukan kepada Enea supaya Enea selalu stabil. Karena mesti diingat loh guys, mereka ini umurnya masih remaja loh. Betul 17, 18, 19. Jadi ya umur segitu ya wajar lah harus selalu diingetin. David Alonso ini adalah orang Kolombia. Tapi lahir di Madrid. Jadi dia lahir di Madrid. Orang tanya, kok orang Kolombia tapi dia lahir di Madrid? Ya karena bapak ibunya orang Kolombia. Masalah paspor. Aku tuh kan udah jadi WNI. Ya, tapi tetap aja aku lahir di Italia. Itu karena kan mereka juga bahasanya sama. Ya. Jadi nggak usah kaget. Aku bawa sedikit karena saya catat di sini sedikit hasil dari Alonso sendiri. Tahun 2017 dia itu pertama kali balap serius di motor, di mana dia debut dengan tim Aspar juga. Iya. Dia udah lama sekali sama tim Aspar. Tapi itu Talent Cup ya? Di Junior GP Championship. Di Junior GP di Spanyol. Di Junior Championship di Spanyol. Dan tahun berikutnya 2018 dia jadi juara. Dengan 85 GP. Tahun 2020 dia European Talent Cup Champion. Tahun 2021 Rookies Cup Champion. Rookie Champion. 2023 digas-gas Aspar. 2024 juara dunia Moto3. Harus sampaikan sesuatu atau enggak? Nggak ada kayaknya udah selesai guys. Jadi terima kasih untuk Federal Oil sponsor kita. Terima kasih kepada KYT, kepada Rider Sport, Riding Style. Dan untuk MS Glow juga terima kasih karena dia sponsor kita pribadi walaupun nggak sponsor MSGP gue juga nggak ngerti gimana. Jadi bingung ya. Tapi tetap aja berterima kasih selalu. MS Glow. Yang apapun kita dapat dari Tuhan. Oke guys. Alhamdulillah. Dadah. Ciao. Australia balapan pagi ya guys. Pagi. Dan kalian lihat jadwal karena bisa aja ada perubahan jadwal mendadak. Betul. Gara-gara cuaca. Don't miss it. Ciao. Ciao.